Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, khususnya mahasiswa program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video learning kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah analisis informasi keuangan dengan topik analisis aktivitas investasi, khususnya tentang aset lancar hingga persediaan. Materi yang akan saya sampaikan bersumber dari buku analisis laporan keuangan KR Subramanyam. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh suatu perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba. Aset digolongkan dalam dua kategori, yaitu aset lancar dan aset tak lancar. Aset lancar merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang dapat langsung diubah menjadi kas sepanjang siklus operasi perusahaan. Aset jangka panjang disebut juga aset tetap atau aset tak lancar, merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang diharapkan dapat memberi manfaat pada perusahaan selama periode melebihi periode berjalan. Aset lancar. Aset lancar merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang langsung dapat diubah menjadi kas. Biasanya dalam jangka waktu siklus operasi perusahaan. Aset lancar adalah aset yang diharapkan akan dijual, ditagih, atau digunakan selama 1 tahun atau 1 siklus operasi. Contohnya adalah kas, piutang jangka pendek, setara kas, efek jangka pendek, persediaan, serta beban dibayar di muka. Saudara, ini adalah siklus operasi. Siklus operasi merupakan jumlah waktu dari komitmen atas kas pada pembelian hingga diperoleh kas yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Siklus ini merupakan proses di mana perusahaan mengubah kas menjadi aset jangka pendek dan kembali menjadi kas sebagai bagian aktivitas operasi yang sedang berjalan. Materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini akan terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya dibayar di muka, dan persediaan. Kita mulai dari kas dan setara kas. Kas merupakan aset yang paling likuid, mencakup mata uang, deposito dana, money orders, dan cek. Sedangkan yang dimaksud dengan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid, yang mudah dikonversi menjadi kas, jatuh tempo sangat pendek, sehingga memiliki risiko minimal terkait perubahan harga yang disebabkan pergerakan tingkat bunga. Kas dan setara kas. Selain memeriksa jumlah aset likuid yang tersedia untuk perusahaan, analis juga seharusnya mempertimbangkan hal-hal berikut ketika melakukan analisis yang berkaitan dengan kas dan setara kas. Yang pertama, sejauh mana setara kas diinvestasikan pada efek ekuitas.
perusahaan dapat mengalami penurunan likuiditas jika nilai pasar dari efek investasi tersebut turun. Yang kedua, kas dan setara kas seringkali dibutuhkan sebagai saldo kompensasi untuk mendukung suatu perjanjian pinjaman atau sebagai jaminan utang. Yang ketiga, analis harus memeriksa jumlah aset likuid yang tersedia untuk perusahaan. Kemudian untuk piutang. Jadi piutang di sini merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pemberian pinjaman uang. Kalau piutang usaha mengacu pada janji lisan untuk membayar yang berasal dari penjualan produk atau jasa secara kredit. Wesel tagih mengacu pada janji tertulis untuk membayar. Dalam hal penilaian piutang, analis harus mengakui kemungkinan kesalahan dalam penilaian untuk penagihan piutang. Ada dua pertanyaan penting yang harus dihadapi dalam analisis piutang, yaitu tentang risiko penagihan dan keaslian piutang. Risiko penagihan. Alat analisis untuk memeriksa kolektibilitas, dalam hal ini penagihan, mencakup yang pertama, membandingkan persentase piutang terhadap penjualan perusahaan pesaing dengan perusahaan yang sedang dianalisis. Dua, memeriksa konsentrasi pelanggan. Selanjutnya, menghitung dan menyelidiki tren periode rata-rata kolektibilitas piutang dibandingkan dengan syarat kredit pelanggan untuk industri yang bersangkutan. Terakhir, yang keempat, menentukan bagian piutang yang merupakan pengalihan atau perpanjangan dari piutang atau wesel tagih masa lalu. Dalam hal keaslian piutang, saudara, deskripsi piutang pada laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan biasanya tidak cukup untuk memberikan tingkat keandalan mengenai apakah piutang itu asli atau tidak, jatuh tempo, dan dapat ditagih. Piutang juga terkait dengan berbagai kontingensi. Analisis dapat mengungkapkan apakah kontingensi menurunkan nilai piutang. Sehingga di sini untuk keaslian piutang, pemahaman mengenai praktik industri dan sumber informasi tambahan digunakan untuk menambah keyakinan tentang keaslian piutang tersebut. Dalam hal sekuritisasi piutang, maka analis harus waspada jika kemungkinan ada anjak piutang. Jadi salah satu masalah analisis penting adalah saat perusahaan kemungkinan menjual semua atau sebagian piutangnya pada pihak ketiga. Praktik ini disebut dengan anjak piutang atau sekuritisasi. Analis harus mencari tahu apakah ada kemungkinan piutang tersebut dianjak piutangkan. Selanjutnya, saudara, biaya dibayar di muka.
Biaya dibayar di muka merupakan pembayaran di muka atas jasa atau barang yang belum diterima. Contohnya pembayaran di muka untuk sewa dibayar di muka, asuransi, utilitas, dan pajak bangunan. Selanjutnya tentang persediaan. Persediaan merupakan barang yang dijual dalam aktivitas operasi normal perusahaan. Persediaan harus diperhatikan karena merupakan komponen utama dari satu operasi dan langsung memengaruhi perhitungan laba. Persamaan persediaan dapat digunakan untuk memahami arus persediaan. Untuk perusahaan dagang, kita dapat menggunakan persamaan seperti berikut, yaitu persediaan awal ditambah persediaan pembelian bersih dikurangi harga pokok penjualan sama dengan persediaan akhir. Jadi kalau kita mau menghitung persediaan akhir, caranya adalah persediaan awal kita tambahkan dengan pembelian bersih, lalu kita kurangkan dengan harga pokok penjualan. Untuk mengilustrasikan asumsi arus biaya yang tersedia, maka kita bisa lihat contoh soal berikut. Jadi anggaplah bahwa keterangan berikut ini mencerminkan catatan persediaan suatu perusahaan. Pada 1 Januari diketahui ada persediaan sebanyak 40 unit, harganya $500 per unit, sehingga totalnya $20.000. Persediaan yang dibeli sepanjang tahun sebanyak 60 unit dengan harga beli $600 per unit. Maka kalau kita kalikan $36.000. Maka harga pokok barang yang dijual unitnya ada 100 yang diperoleh dari 40 ditambah 60. Adapun total persediaannya adalah $56.000. Jika sepanjang tahun unit yang terjual ada 30 dan harga jualnya adalah $800 per unit, lalu menghasilkan pendapatan penjualan sebesar 24.000 unit, bagaimana dampak perhitungan persediaan apabila menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average? Bagaimana dampaknya terhadap profitabilitas, laporan posisi keuangan, dan arus kas? Yang pertama, saudara, kita akan lihat metode FIFO, first in first out, atau masuk pertama keluar pertama. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama dibeli merupakan barang yang pertama dijual. Oleh karena itu, di sini akan kita lihat, kalau tadi diketahui ada persediaan awal sebanyak 40 unit dengan harga 500, lalu ada pembelian sebanyak 60 unit dengan harga 600, dalam metode FIFO, jika ada yang dijual sebanyak 30, di sini yang dijual kan ada 30, maka produk yang dijual itu adalah yang berharga 500. Maka di sini HPP dalam metode FIFO adalah 30 dikali 500. Maka HPP-nya adalah 15.000. Jika penjualannya adalah 24.000, maka laba kotornya adalah 9.000. Jadi 24.000 ini adalah penjualannya, yaitu 30 dikali 800. Laba kotor ini adalah 24.000 dikurangi 15.000. Ya.
Oleh karena biaya persediaannya adalah 15.000 telah dipindah dari laporan posisi keuangan, maka biaya persediaan yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan akhir periode tinggal 41.000, yaitu dari 56.000 dikurangi dengan 15.000. Ya. Jadi saya ulangi, biaya persediaan yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan akhir periode adalah 56.000 dikurangi dengan 15.000, yaitu 41.000. Bagaimana dengan metode LIFO, last in first out, atau masuk terakhir keluar pertama? Saudara, metode ini mengasumsikan bahwa barang yang terakhir dibeli merupakan barang yang pertama dijual. Di sini kita lihat, dari soal tadi diketahui persediaan awal 40 unit dengan harga beli 500, kemudian ada pembelian sebanyak 60 unit dengan harga 600. Maka dalam metode LIFO, apabila ada penjualan, maka harga yang dipakai adalah yang $600 sebagai harga yang terakhir. Maka di sini kita lihat penjualan $24.000, lalu HPP-nya adalah 30 dikali 600. Maka HPP-nya adalah 18.000. Maka kita akan peroleh laba kotor yaitu 24.000 dikurangi 18.000. Laba kotornya adalah $6.000. Saudara, dari sini kita bisa lihat bahwa biaya persediaannya adalah sebesar 18.000 dan akan dipindah dari laporan posisi keuangan. Biaya persediaan yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan akhir periode akan tinggal 38.000, yaitu 56.000 dikurangi dengan 18.000. Ya. Jadi biaya persediaan yang dilaporkan di laporan posisi keuangan akhir periode adalah 56.000 dikurangi 18.000. Karena tadi kan produknya ada total 56.000, 18.000 terjual. Berarti sisanya tinggal 38.000. Kemudian untuk biaya rata-rata. Dalam biaya rata-rata, asumsi metode ini adalah unit dijual tanpa memperhatikan urutan pembeliannya. Jadi, HPP dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang dari biaya barang yang tersedia untuk dijual dibagi dengan jumlah unit yang tersedia untuk dijual. Nah, di sini kita tahu unit yang tersedia untuk dijual sebanyak 100 unit. Sedangkan total biaya atau harganya adalah 56.000. Maka biaya rata-ratanya adalah 56.000 dibagi 100. Sehingga diperoleh biaya rata-rata adalah 560. 560 itulah yang akan kita gunakan sebagai dasar penentuan harga pokok penjualan. Maka di sini kita akan catat penjualan 24.000, HPP-nya 30 dikali 560. Maka akan kita peroleh HPP 16.800 dan laba kotornya adalah $7.200. Oleh karena itu, saudara,
biaya persediaannya diketahui 16.000 telah dipindah dari laporan posisi keuangan. Biaya persediaan yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan akhir periode adalah 39.200, yaitu 56.000 dikurangi dengan 16.800. Ya, 56.000 dikurangi 16.800, yaitu 39.200 yang akan dicantumkan di laporan posisi keuangan akhir periode. Kita lihat bagaimana dampak biaya persediaan terhadap profitabilitas. Baik dalam metode FIFO, LIFO maupun average, persediaan awalnya sesuai dengan yang ada di soal tadi adalah $20.000. Begitu juga dengan pembelian. Kita akan catat dengan angka yang sama, yaitu $36.000. Sehingga kalau kita jumlahkan, persediaan barang yang tersedia untuk dijual adalah $56.000. Berdasarkan hasil perhitungan, dengan metode FIFO diketahui bahwa HPP-nya adalah $15.000. Dalam metode LIFO diperoleh HPP $18.000. Sedangkan dalam metode average, HPP-nya adalah $16.800. Dengan menggunakan persamaan tadi, maka kita akan peroleh persediaan akhir yang merupakan pengurangan antara barang yang tersedia untuk dijual dengan HPP. Jadi persediaan akhir di sini kita peroleh dalam metode LIFO dalam metode FIFO adalah 41.000, yaitu 56.000 dikurangi 15.000. Sedangkan dalam metode LIFO, persediaan akhir diperhitungkan sebesar 38.000, yaitu 56.000 dikurangi 18.000. Sedangkan dalam metode average, persediaan akhir diperoleh 39.200, yaitu 56.000 dikurangi 16.800. Kemudian saudara, kalau kita lihat di sini di kolom penjualan, baik dalam metode FIFO, LIFO maupun average, penjualannya adalah 24.000 ya, yang diperoleh dari 30 dikali $800 sebagai harga jual per unit. HPP ini kita peroleh dari hasil perhitungan tadi, sehingga diperoleh laba kotor dengan metode FIFO adalah $9.000, dalam metode LIFO $6.000, dan dalam metode rata-rata tertimbang laba kotornya adalah 7.200. Kalau kita perhatikan saudara, maka bisa kita lihat dalam metode FIFO, HPP diperhitungkan paling rendah. Sementara dalam metode LIFO, HPP diperhitungkan yang paling tinggi. Ya, hal ini terjadi ketika harga beli produk itu meningkat. Kemudian untuk persediaan akhir dalam metode LIFO dilaporkan paling tinggi, sedangkan dalam metode LIFO dilaporkan persediaan akhir paling rendah. Maka dampak kepada laba kotornya adalah dalam metode LIFO, laba kotor dilaporkan paling tinggi. Sedangkan dalam metode LIFO, laba kotor dilaporkan paling rendah. Kemudian dampak biaya persediaan terhadap laporan posisi keuangan. Jadi saudara, pada periode harga meningkat, sebagaimana soal tadi, ada peningkatan harga dari 500 sebagai persediaan awal, kemudian ada pembelian harganya meningkat menjadi 600, ya, dan dengan asumsi persediaan belum melikuidasi lapisan persediaan lainnya, maka metode LIFO akan melaporkan persediaan akhir pada harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya penggantian. Hasilnya, laporan posisi keuangan perusahaan yang menggunakan metode LIFO
tidak secara akurat mencerminkan investasi lancar yang dimiliki perusahaan dalam persediaannya. Kemudian dampak biaya persediaan terhadap arus kas. Peningkatan laba kotor dengan metode FIFO juga menyebabkan laba sebelum pajak akan lebih tinggi. Karenanya, tentu utang pajak akan lebih tinggi jika menggunakan metode FIFO. Dan sebaliknya, kalau menggunakan metode LIFO. Saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya selalu mengatakan, saya selalu mengingatkan untuk saudara senantiasa membaca buku referensi yang sudah direkomendasikan dalam rangka pendalaman materi. Semoga bermanfaat. Sekian, ketemu lagi dalam video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.